Dan yang menarik tuh adalah dia punya fitur ini loh, Find My Buds. Jadi kalau misalkan hilang, lo bisa pencet aja ini, kayak L ini. Lo tinggal bikin. Aduh, goblok. Kenapa gue coba ya? Karena gue lagi pakai, goblok. Oke, selamat datang di The Lazy Gadget. Dan di video kali ini kita akan ada di konten segmen. Apa sih konten segmen? Kita akan masuk ke segmen yang namanya adalah perlu nggak perlu. Jadi kita akan bahas beberapa aksesoris yang sebenarnya kayaknya perlu, tapi nggak perlu. Tapi perlu, tapi nggak perlu kayaknya. Tapi perlu. Jadi ini tergantung sama lu semua yang udah lihat videonya, kayaknya kira-kira nih barang ini perlu atau enggak gitu ya. Tapi maksudnya di video kali ini kebanyakan tuh barang-barang yang berhubungan sama MagSafe ya. Jadinya ini perlu kalau misalkan lu pakai iPhone, nggak perlu kalau misalkan lu pakai Android. Tapi perlu kalau misalkan lu pakai Android tapi punya magnet MagSafe. Jadi ini balik lagi ke preferensi masing-masing ya. Barang pertama dari yang paling kecil. Paling kecil apa? Ini adalah stand laptop dari Keep H06. Mari kita buka. Kenapa gue pilih ini? Jadi ini by the way ini dikirim sama Keep ya. Thank you Keep sebelumnya. Kenapa gue pilih barang ini? Karena di set studio gue tuh ketika syuting buat news itu backgroundnya tuh selalu laptop, dan laptopnya tuh standnya nggak pernah ke highlight juga gitu loh. Jadi gue pikir ya kalau misalkan bisa ada stand laptop ya bagus juga sih, karena stand laptop yang gue pakai itu agak ringkih dan juga agak murah ya. Kalau ini kayaknya harusnya lebih sedikit premium ya. Mari kita lihat nih bentuknya begini kan. Gimana nih pakainya? Kayak baling-baling bambu. Oh, gini. Iya. Enggak sih? Iya enggak sih? Iya, gini, Chan. Nah, nih. Jadi ini adalah stand laptop yang kayaknya ya, dia tuh yang mengejualnya adalah simple, kesimpelannya itu loh yang jadi daya jual utamanya. Karena ini kecil banget ya kalau misalkan dilipat tuh. Oh, kayak cuman segenggam tangan doang. Coba ini gue ulang lagi nih. Nih, tuh cuma segini doang. Stand laptop mana yang ada kayak gini gitu, kecil banget maksudnya. Masukin kantong. Kayak ini emang dia ngejualnya tuh itu. Nih kalau kita buka di sini set. Nah, dia langsung otomatis, klipnya itu langsung otomatis tuh kayak ngunci gitu loh. Mau di seberapa ketinggiannya. Coba contohnya ini. Kita buka klip bawahnya lagi. Taruh laptopnya di sini coba ya, tes. Kuat nggak? Ini 15 inch by the way guys. Kuat loh. Iya juga ya. 15 inch. 16 inch, sorry, 2019. Kuat loh. Hebat juga sih ini. Hebat juga Jon. Gue nggak menyangka ini kuat loh. Berat gitu. Ini laptop lumayan berat loh ini loh. Dan ini kuat. Oke, kita sepanjang video kita pakai ini kalau gitu ya. Ini jenisnya adalah Keep H06. Jadi ini akan berguna banget kalau misalkan lagi keluar-keluar, lagi di cafe gitu, lu pakai ini aja. Kenapa pakai ini penting? Jadi lo kalau misalkan pakai stand gini, leher lu tuh nggak terlalu nunduk, jadi agak naik gitu loh ngetiknya. Kalau misalkan turun kan nggak ada standnya, jadi kayak nunduk begini. Lama-lama hitam. Kenapa hitam? Makan gula terus soalnya hitam lama-lama. Nggak, lama-lama pegel leher lu, jadinya gue sih prefer pakai daripada nggak pakai kalau misalkan lu lagi di coffee shop gitu, karena lebih tinggi, eye level lu juga langsung ke monitor tuh nggak terlalu rendah gitu loh, jadi nggak sakit leher lu. Berikutnya kertas. Nah, ini adalah barang yang sebetulnya gue juga cukup incar Chan. Ini barang berguna sekali nih. Ya betul, gue mengincar ininya. Ini gue tunggu-tunggu banget ini. Gue nggak punya amplop. Ya ampun. Ini adalah barang dari Move. Ini adalah tripod lipat tapi MagSafe. Ntar gue akan ngasih gimana ya. Tapi ini ada kertasnya dulu. Ini lumayan bagus ya sebenarnya. Cuman udah lecek karena ini tuh gue taruh di ruang paket agak lama. Jadinya nggak diambil-ambil. Ditumpuk barang-barang lain. Jadinya lecek nih kayak gini. Tapi ya sudahlah. Move, we are not just a tech accessories brand. We are embodiment of a work lifestyle that knows no boundaries. Agak ribet, kita tidak usah baca. Jadi ini adalah tripod sekaligus MagSafe sekaligus card holder. Lumayan bagus. Harganya itu sekitar kalau nggak salah 550.000 MagSafe ini. Gue tahu ini dari Wireless pakai ini soalnya. Ini di atasnya tulisan Pull Me.
Sorry, di bawahnya ada susunan Pulumi. Oh, ada tulisan itu. Ada keterangannya. Ini bisa dipakai buat apa aja. Petunjuknya di sini. Kayak lagi ngeledek anjir deh, tuh. Lagi. Ini gak ada. Mukanya gimana, Chan? Mukanya gimana? Gue harus robek nih ininya. Oh, ini ada stiker di sini agak. Maaf ya, saya rusak ya. Terus buka di sini. Nah, thank you Mov sudah mengirimkan ini. Mari kita coba langsung ke iPhone. Ada nota gua. Malu. Tahan banget Cinanya anjir. Ini bisa langsung ditempel ke sini. Oh, jadi di gini nih, tuh. Nah. Terus ini bisa tempat taruh card holder. Ini bisa juga lu taruh gini, lu mau modenya mode portrait atau landscape bisa gitu loh. Fungsional banget sih kalau misalkan lagi luar, lagi travel gitu, lu nggak punya orang untuk ngebantuin untuk foto, tapi lu nggak mau selfie, lu mau dapat view yang lebih luas, cocok banget sih pakai gini-ginian nih. Simple dan praktis, simple tapi elegan kalau kata. Engselnya kuat ya? Iya, engselnya kuat. Ini karena engsel pintu dicopot di sini, jadinya kuat banget. Enggak, tapi ini emang engselnya kuat sih. Bahkan bisa gini juga nih. Kuat dia. Di Toyor juga dia nggak marah. Nggak mudah tersinggung. Iya, nggak mudah tersinggung dia. Oke sih, ini memang gua nantikan sih barang-barang kayak gini nih. Kuat sekali. Bahkan ini nggak cuma bisa dicoba di Android doang. Kalau misalkan, iPhone doang. Kalau lu punya Android yang ada casing MagSafe-nya, menurut gue nih pakai ginian, bisa. Ini ya, ini volt kan lumayan berat nih. Bisa. Praktis banget sih. Kalau misalnya mau pakai tinggal dilipat, set. Dan di sini juga ada tempat buat naro kartu ya. Tapi jangan masukin kartu domino karena tebel kalau kartu domino ya. Kalau mau kartu remi paling sih masukin situ. Agak tipis. Tapi ya ini secara fungsi menurut gue berguna banget. Gue akan pakai ini nanti waktu gue lagi ke Jepang. Dan akan gue bikin video tersendiri juga. Sangat membantu sih. Coba ya kita coba kalau misalkan fold tapi dibuka. Bisa loh, Chan. Gokil juga ya. Tapi orang tolol mana yang melakukan hal ini? Kayaknya nggak ada ya selain gue ya. Jadi jangan ditiru, kayaknya cuma gue doang yang cukup tolol untuk melakukan hal ini. Tapi ini kuat banget sih. Walaupun harganya lumayan mahal juga, tapi menurut gue worth it lah. Karena jadi gue dapat cerita itu dari adalah user ini nih versi kedua sebetulnya guys. Ada versi pertamanya tapi modelan pinggirnya itu tuh gampang banget buat robek. Nah teman gue tuh sempat komplain, kok baru beli 2 hari udah robek gitu loh. Terus si Move jawab, syukurin. Enggak sih, dia nggak jawab kayak gitu. Dia profesional kok. Dia bilang, oh ya maaf ya kak, karena yang versi pertama itu memang agak quote-unquote belum disempurnakan lah. Jadi dia bilang, ya udah saya minta alamat kakak yang baru, dikirimin yang versi kedua gitu loh. Baik banget si Move ini. Karena juga harganya premium kali ya. Tuh. Jadi dia berani untuk kasih sales dan kasih after sales yang baik dan bagus juga. Ini hari ini mostly item-itemnya itu adalah MagSafe. Berikutnya ini adalah Keep juga nih, dari Keep juga. Ini adalah wireless charger yang kita belum pernah coba. Combo ini bisa ngecharge yang namanya pisau lagi ini gembel banget sih. Maaf ya, tadi kameranya mati guys. Jadi intinya di dalamnya itu ada beberapa item. Tadi apa aja sih? Dalamnya ada kitab doang sih, kitab sama kabel. Type C to Type C. Maaf tadi kameranya mati. Dan gua akan coba ngecas langsung. Jadi di sini tuh ada bagian untuk si iPhone-nya ditempel sini. Langsung nih, tap gitu ya. Dan di Apple Watch itu kasih di bawah sini. Ada di sini tadinya nih. Nah, ini bisa diangkat, ditaruh di atas sini. Nah, mari kita coba ngecas ya. Dia nyala di sini, ada tombolnya. Tapi nggak tahu nih, gue cobain kok nggak ngecas. Oh, baru ngecas nih. Berikutnya tuh TWS-nya. Gue pengen tahu juga TWS-nya bisa nggak dipakai sambil ngecas handphone juga. Coba nih. Ini AirPods. Oh, bisa juga tuh. Ada lampunya. Nah, jadi pertanyaan gue, ini kan pendek ya. Kalau taruh Apple Watch gimana caranya? Begini, harus ini. Begini. Itu gambarnya dong. Oh, begini gambarnya.
Coba ya kalau misalkan pakai nggak Apple Watch bisa nggak ya? Ini kan gue Samsung nih. Nggak bisa. Berarti emang harus Apple Watch guys. Dan kebetulan gue tidak punya Apple Watch di gua. Jadi ya mungkin bisa dicoba sama orang lain aja nanti. Tapi untuk si TWS dan si handphonenya ini bisa ngecas bersamaan sih. Dan bikin ringkes gitu. Meja lu jadi bakalan kelihatan lebih rapi kalau misalkan lu bayangin ada barang kayak gini di meja lu nggak ngeganggu gitu. Karena gue juga punya wireless charger juga tapi nggak MagSafe. Dan itu makan tempat banget, gede banget gitu loh. Tapi kalau misalkan lu pakai ini harusnya tuh tidak seberapa mengganggu ya. Buat iPhone-nya maksimumnya 15 watt. Oh. Buat Apple Watch-nya 2,5 watt. Oh. Karena biasanya kan output ini kan 18 atau 25 watt nih. Output charger power delivery. Kayaknya udah cukup sih berarti tadi 15, 3 sama 2,5. Iya itu 20 something. 20 setengah. Nice thing. Tapi yang jelas bukan buat dibawa-bawa ya. Iya, ini kalau dibawa-bawa kayaknya PR sih. Buat di desktop aja. Emang harusnya ditaruh di setup desk lo aja gitu. Berikutnya masih dari Keep. Ini sebetulnya barang gue pribadi, tapi gue bawa aja sekalian gue bahas juga di sini. Jadi ini adalah power bank juga. Bukan power bank juga, dari Keep juga. Dan ini adalah power bank yang juga wireless. Nah, ini juga salah satu yang gue demen dari beberapa brand ini adalah ini tuh after sales-nya bagus banget sih, brand-brand yang ternama ini. Karena ini tadinya gue beli, terus gue pakai sekitar 2 minggu, 3 minggu tuh rusak. Dia tuh jadi nyala, tapi nggak ngecas, genit gitu, kedip-kedip doang, genit dia. Habis itu gue tanya kan ke si Keep-nya, tapi si Keep-nya itu bilang, oh yaudah kalau gitu di videoin aja masalahnya gimana. Habis itu kalau kami udah confirm, ntar kirim aja ke mereka. Akhirnya gue kirim. Terus 2 hari kemudian dikirim barang yang baru. Padahal gue tuh kirimnya tuh bener-bener cuma begini doang nih. Nggak ada dusnya udah gue buang kan. Dan dia kirimin gue bener-bener unit baru lagi sih. Keren Keep. Ini adalah wireless chargernya. Nah, bisa ngecas di sini langsung. Enteng banget, tipis banget kalau misalkan lu pakai kayak gini. Ini salah satu barang yang recommended juga buat apalagi perempuan-perempuan yang pengen sesuatu yang tipis-tipis ya. Jadi kalau misalkan lu nggak pengen ngecas wireless, lu juga bisa pakai kabel ini. Kayak ini ditaruh di bawahnya. Lu taruh di sini, lu bisa colok. Nah, gue sih sebenarnya merekomendasikannya tuh dengan cara dicolok daripada ditempel begini karena outputnya tuh lebih kecil kalau misalkan lu tempel gitu loh. Dan panas, betul. Tapi kekurangannya adalah ya kapasitasnya kecil ya. Tapi lu harapin apa dari barang sekecil ini sih? Jadi gue tuh pakai power bank ini fungsinya bukan buat ngisi baterai sampai penuh, tapi untuk ngejaga HP lu biar nggak mati gitu. Karena kan umur nggak ada yang tahu ya. Tapi kita tahu gitu HP kita tuh udah mau mati atau belum dari indikator baterainya kan. Jadi gue pakai power bank ini selalu gue jaga untuk HP gue tuh nggak mati gitu. Berikutnya ada barang dari namanya Telesin ya. Telesin. Ini adalah barang yang sebenarnya agak memalukan pakainya karena gue udah coba pakai ini di di syuting. Jadi gue syuting, gue coba bikin behind the scene-nya pakai ginian dan gue malu. Gue malu banget diliatin orang kayak apa sih kongko pakai magnet beginian. Jadi ini fungsinya adalah ini nih. Kan lu pakai ini di leher nih. Ini kan udah memalukan banget nih buat lu. Habis itu lu tempel iPhone lu di sini. Nah, ini fungsinya biar lu tuh bisa ngedapetin shot POV kayak gini. Oh, jadi kayak main CS gitu loh. Kayak gini-gini gitu. Lu mamer S24 lu ya? Iya. Jadi bisa begini. Ini fungsinya kalau misalkan lo lagi mau unboxing, lu nggak punya teman untuk ngerekamnya dari atas, ya ini adalah barang yang sangat berfungsi. Jadi kalau misalkan unboxing bisa sini nih. Lepasin dari kalungnya. Lepasinnya ya tinggal dipencet aja di sebelah sini ada pencetannya. Cet. Nah, dilepas. Ketika dilepas jadi malu lu berkurang deh. Aman jadinya. Ya, ini berguna lah. Kalau misalkan ditanya ini perlu atau nggak perlu, menurut gue sih ini perlu kalau misalkan lu mau syuting behind the scene atau mau syuting POV, ini perlu banget sih. Sangat-sangat berguna dan recommended. Tapi nggak perlu buat lu yang kayak cuman ikut-ikutan doang sih. Biar keren doang, nggak usah. Ngapain? Ingat juga ya, ini cuman bisa buat yang ada MagSafe doang. Kalau lu mau pakai Android bisa, tapi harus beli casing yang ada MagSafe-nya. Ingat. Jangan lu beli tuh style komplain di sini. Bang, saya beli nggak bisa. Lu tolol berarti. Item berikutnya sebetulnya mau gue rekomendasiin adalah nggak ada ini lagi atasnya. Adalah ini nih. Ini. Bukan laptopnya mau gue rekomendasiin, tapi ini
buletan ini. Ini adalah buletan MagSafe yang berguna banget kalau misalkan lu pakai laptop dan lu nggak mau ribet-ribet banget gitu loh ketika lu lagi ngedit misalnya. Contoh. Terus gua iniin, terus kayak ngedit. Gua mau cabut misalnya gua mau pergi. Ketika gua angkat kan ini kan, ngemple kan. Nah, fungsi dia ini adalah untuk nempelin beberapa item yang lo mau tempelin. Kayak SSD gue di sini tuh gue tempelin juga nih. Nah, lo tinggal masukin aja, tinggal tempel aja ke sini. Jadi ketika lo colok begini, lo bangun, nggak ada masalah kan? Ini harganya juga murah banget, cuma 9 ribuan. Lo bisa beli di Tokped. Ada linknya gue kasih juga di bawah. Dan magnetnya ini yang agak mahal sih. Ini magnet ini lebih mahal, kayak sekitar 30 ribu atau 40 ribu. Tapi berguna banget karena gue juga pakai di beberapa item gue. Belum semua gue pakein, tapi ini ada dompet bekas MagSafe gue juga yang gue pakai. Gue bisa taruh di sini juga. Dia begini. Berguna banget. Karena gue juga pernah pakai Velcro dulunya, prepetan itu kan. Si prepetan itu memang sebetulnya lebih kokoh. Ini lebih cici. Tapi Velcro itu dia tuh ngebekas lemnya. Gue nggak suka. Udah gitu dia lama-kelamaan tuh bulunya rontok. Jadi lama-kelamaan jadi nggak rekat lagi gitu loh. Nah kalau ini gue sih udah pakai lumayan lama dan masih rekat sih. Dan lo kan nggak ngedit yang sampai begitu banget kan? Ya harusnya masih aman sih. Jadi gue rekomendasiin ini di harga 9 ribuan gitu loh. Dan magnet yang tadi tuh udah harga 30 ribu atau 40 ribu something lah. Udah gue bilang. Nah nih sisanya ada juga 2 barang dari Keep yang sebetulnya tidak ada di list yang sesuai gue minta. Karena yang gue minta sebetulnya itu adalah item-item yang berhubungan sama MagSafe, tapi dikasihnya itu adalah di sini headset 2 biji. Gue nggak tahu ngomongnya apa ya, TWS ya berarti ya. Karena gue selama ini cuma pakai TWS Apple yang AirPods biasa sama AirPods Pro 1 sama AirPods biasa yang generasi kedua. Mari kita unboxing aja. Ini yang pertama adalah headset yang seperti tulang. Bukan seperti tulang sih, dia tuh jadi connect-nya. Connect sih. Dia itu ngikutin sama bentuk tulang kuping lu. Bukan ikutin tulang kuping, Chan. Dia ini nggak ada ear tipsnya, nggak ada ujungnya, Chan. Iya. Dia jadi nempel ke kuping, tapi kuping lu bisa denger gitu. Tapi nggak nempel di kuping. Gimana ngomong ya? Nempel tapi nggak nempel. Nah, ini nih barangnya. Pokoknya dia di luar dari. Iya, dia di luar dari kuping lu, betul. Kalau misalnya lihat nih. Coba kita copotin. Ini plastiknya. Mas, jangan rekam, Mas. Jangan rekam, Mas. Ya udah. Harus direkam ya? Nah, ini coba ya. Gue sih belum cobain juga nih pairingnya gimana. Tapi nantilah gue cobain belakangan. Tuh nyala. Tunjukin di telinga. Iya, sabar. Ini nyala nih. Gue buka. Nah, ini. Nah, ini cocok banget dipakai di sini. Enggak. Jadi ini dipakai di kuping. Jadi dia tidak masuk ke dalam kuping banget gitu loh. Jadi cuma begini doang nih. Nah, cuma nempel gini doang. Kelihatan tuh pori-pori semua. Oh ini juga touchscreen ya. Ketika dia pencet tuh bunyi tek tak gitu. Nah, gue belum coba pairingnya sih gimana sih. Jadi headset ini sebetulnya dipergunakan untuk orang-orang yang lari. Jadi tidak berbahaya ketika. Jadi kalau misalnya lari tuh kadang-kadang suka nggak dengerin ambience kan. Ada mobil, ada motor, lu nggak dengerin. Jadi agak bahaya. Nah ini kalau misalkan kayak gini kan nggak kedap dia tuh. Jadi nggak nutupin kuping lu bisa denger ambience tuh kayak gimana. Bagus juga loh suaranya. Bagus juga suaranya loh. Maksud gue bagus untuk headset untuk TWS yang tidak masuk ke dalam kuping lu ya. Ini masih enak banget loh. Cobain gue. Lo masih bisa denger suara gue kan? Bisa. Jocan jago bisa pakai headset. Pakainya lumayan enak ya. Gua akan coba nanti, gua akan bikin videonya juga. Gua akan coba sambil lari. Ya pokoknya tapi jangan berekspektasi ini bakal sama kayak TWS. Iya, karena pasti kualitas suaranya pasti akan jauh di bawah TWS yang masuk ke kuping. Ini kan di luar posisinya. Tapi ini ternyata ini juga luarnya touchscreen ya. Dipencet gitu. Dan ada Dikritik lu. Oh sorry touch control sorry. Ini touch mahal. Ini touch control jadi bisa kalau misalnya lo pakai lo bisa tinggal pencet gently aja gitu. Dia langsung bisa. Kayaknya ada aplikasinya sih. Gua akan bahas ini di video yang lebih dalam lagi di Reels nanti sih. Di Reels sama si Short.
Ini berguna banget, gue akan pakai juga ketika gue lari. Karena gue udah lari sekarang. Oke, item berikutnya ini ya. Ini sensor apa enggak ya? Tadi. Ini item berikutnya. Ini yang cukup menarik nih. Ini adalah Kiit seri maaf ya, kayak DTH8. Menariknya adalah ini bentuknya kayak anting. Kalau misalkan lu inget seri Huawei juga ada tuh yang anting. Jadi ini juga sama Chan, nggak mengganggu pendengaran lu, tapi mengganggu penampilan lu. Karena kayak anting. Coba kita coba ya. Kayak ini ya, kayak giwang. Iya, kayak giwang, bener giwang. Giwang mama. Tapi yang menarik dari ini sebetulnya bukan bentuk giwangnya, Chan. Yang menarik itu adalah bentuk dari si case-nya. Jadi case-nya itu ada interface di depannya, ada monitor kecil gitu, ada layar kecil di depannya yang bisa lo touch harusnya ya. Gue belum tahu nih, bener-bener blank banget nih sama handphone ini, headset ini sama TWS ini. Kita lihat ya, dalamnya ada unitnya langsung. Oke. Lalu ada air conduction. Oh, jadi nggak melalui tulang dia? Iya, jadi udara doang. Oh, maaf guys. Tadi tuh tidak melalui tulang, tapi melalui udara doang. Jadi memang posisinya dekat sama kuping, jadi suaranya jelas banget. Iya, biasanya kan daerah sini ya kalau nggak salah ya. Gue pernah pakai sih. Ini juga Type C, dan lagi-lagi ini kitab yang tidak pernah kita baca di sini ya. Ini Kiip sih emang lagi nyatu, dan gue baru tahu juga ternyata Kiip tuh satu perusahaan nama Baseus. Nah, bentuknya kayak gini. Jadi dia kayak semacam anting gitu. Yang dipakainya itu gua bingung gimana pakainya. Coba ya, ada videonya nggak? Aku penasaran sama layarnya nih. Ingatnya si Kiip Chat. Pak, itu yang saya kirim memang beneran giwang, Pak. Bukan TWS. Nyala guys. Wow. Touchscreen-nya nih. Touchscreen loh. Ini benar touchscreen. Oh, ini ada settingan untuk screen brightness-nya. Ada settingan untuk equalizer-nya. Wallpaper-nya bahkan bisa diatur loh. Gue tes ya. Gimana? Aku udah ayu belum? Udah lu. Edge Dragon. Oh, tapi ini suaranya tidak sebagus yang tadi, Chan. Kalau ngomong amannya, ini lebih aman karena ini jauh banget dari kuping. Kalau tadi itu agak deket ya. Tapi ini uniknya adalah kita bisa kontrol dari sini, dari si case-nya ini loh. Uniknya itu. Misalnya kita mau ganti equalizer-nya dari sini. Coba ya. Spesialnya. Tuh. Oh, film mode, ada gaming mode, film mode, sama music mode. Nah, equalizer-nya juga bisa kita ganti-ganti di sini. Langsung berubah. Ya? Ini preset semua, nggak bisa lo atur manual. Dan yang menarik tuh adalah dia punya fitur ini loh, Find My Buds. Jadi kalau misalkan hilang, lo bisa pencet aja ini, kayak L ini. Lo tinggal bikin. Aduh, goblok. Kenapa gue coba ya? Karena gue lagi pakai, goblok. Tapi ini canggih sih. Gue sih ngeliatnya sih happy ya. Maksudnya dengan kecanggihan ini di harga yang gue nggak tahu berapa nih harganya. Coba kita cek ya. Oh, harganya juga nggak terlalu mahal. Harganya di 325.000, 329.000, 330 kurang 1.000 lah ya. Harganya nggak terlalu mahal. Dan kalau misalkan lu beli ini, katanya itu free yang namanya SD card. SD card 1 GB setiap pembelian Kiip DTH8. Tapi yang paling menarik sih bentuk layarnya ini loh. Kayak premium banget gitu. Nggak kayak TWS 300.000. Kelihatannya kayak TWS 299.000. Waduh, lebih murah. Gila sih. Gue sih akan pakai ini sih nanti. Ini thank you banget Kiip nih. Kalau ngecek latency itu lihat di nonton YouTube aja. Iya, benar. Mulut orang. Benar. Ya, kalau mulutnya monyong, berarti dia habis dibogem. Habis diberi. Ya, kurang lebih itu ini item-itemnya. Menarik banget. Gue juga akan taruh item-itemnya di deskripsi juga, link-linknya lo bisa ngecek. Tapi yang paling menarik sih ini sih. Ini dan si MOV ini menurut gue yang paling menarik. Perlu atau nggak perlu lu beli itu balik lagi ke preferensi lu kayak kira-kira perlu atau nggak barang-barangnya. Kalau misalnya perlu silakan beli, kalau ada dananya silakan beli. Kalau nggak ada dananya ya nggak usah dibeli dulu, tahan dulu aja sampai ketemu budgetnya yang cocok sama lu. Ya segitu aja videonya.
Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like kalau misalnya suka. Kalau misalnya nggak suka bisa dislike. Komen barang-barang apa yang menurut lo paling menarik dari gue bahas. Dan komen juga kira-kira barang apa yang berikutnya yang akan harus gue coba. Ya, sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Gue akan bagiin 2 buah hadiah untuk orang yang nonton sampai akhir, atau mungkin untuk orang yang nyadar bahwa bagi-bagi hadiah di akhir video. Gue akan bagiin 2 buah headset dari Kiev ini, TWS ini, ada 2. Caranya gampang, lo cuma perlu komen aja di bawah, lalu kasih username IG lu, dan make sure IG lu udah follow IG The Lazy Gadget. Gue akan umumin pemenangnya itu di tanggal 5 Oktober, jadi silahkan komentar aja, kasih username IG lu, dan make sure IG lu udah follow IG The Lazy Gadget. Menangnya akan gue share nanti di Instagram Story dan akan gue DM menggunakan Instagram The Lazy Gadgets. Thank you yang udah nonton sampai akhir video. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.